Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Pada hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Pondok Ramadan pada hari yang kedua. Pada sesi yang pertama ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan daripada materi kemarin, yaitu tentang puasa. Puasa wajib dan puasa sunnah. Kemarin kamu sudah menyimak melalui video saya dan saya ucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah aktif kelas 7 maupun kelas 8 yang sudah juga mengerjakan tugas dan dikumpulkan di e-learning. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini sehingga bisa berlangsung dengan baik sesuai yang kami harapkan. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Wajib bagi kita orang Islam untuk melaksanakan puasa. Di antaranya wajibnya itu adalah puasa pada bulan Ramadan ini. Kemarin sudah disampaikan di materi video saya bahwa pengertian puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, minum termasuk mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian tentang puasa. Sedangkan dasar hukumnya seperti bisa kamu lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang di situ berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah sebagai dasar perintah untuk melaksanakan puasa. Wajib bagi seluruh umat Islam yang tidak berhalangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah balik untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, termasuk kita, termasuk kamu semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Turen, wajib melaksanakan puasa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Sapaan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Ini tidak sapaan umum seperti ayat-ayat yang lain ya. Jadi bisa jadi hanya ditujukan kepada orang-orang yang di hatinya, di jiwanya, di dirinya itu mempunyai iman atau percaya, atau iman yang percaya yang tidak sekedar di lisan saja tetapi juga harus dibuktikan dalam segala amal perbuatan. Nah, ini adalah kewajiban kita beribadah yang dinamakan puasa ya. Jadi kalau kamu tidak ada halangan, ya, tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa, ya. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, apalagi pada bulan Ramadan ini yang merupakan perintah wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 seperti yang tadi saya sebutkan itu adalah mutlak perintah bagi kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan ya. Anak-anak sekalian, kelas 7 dan kelas 8
mungkin yang kamu sedang berada di rumah masing-masing ya, karena kita melaksanakan kegiatan ini dengan daring ya. Saya akan menyampaikan tentang macam-macam puasa wajib ya. Kelanjutan daripada materi yang kemarin, yaitu tentang macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa wajib itu ternyata tidak hanya puasa Ramadan saja ya. Yang pertama jelas puasa Ramadan wajib ya. Yang kedua, ternyata ada puasa wajib yang disebut puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang seseorang telah berjanji kepada Allah. Apabila berhasil dalam suatu hal, atau hajatnya terkabul, doanya terkabul, keinginannya tercapai, maka dia bernazar, berjanji kepada Allah, saya akan berpuasa 1 hari, maka itu adalah termasuk puasa wajib ya. Kemudian yang ketiga yang termasuk puasa wajib adalah puasa kafarat. Kafarat itu adalah puasa karena puasa kafarat itu adalah puasa denda istilahnya ya. Puasa denda, atau kita tidak bisa melakukan suatu kewajiban, maka kita diberikan puasa kafarat ya. Seperti banyak kita jumpai pada rangkaian ibadah haji ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, termasuk puasa wajib adalah puasa qadha. Puasa qadha itu mengganti puasa bulan Ramadan yang kita tinggalkan karena sesuatu halangan ya. Mungkin bagi anak-anak yang perempuan ya, misalnya karena kita memang sudah dewasa ya, biasanya kita tidak bisa utuh berpuasa selama 1 bulan. Ini karena halangan ya, karena menstruasi biasanya atau haid. Ini kita bisa mengganti dengan puasa qadha ya. Jadi harus kita ganti sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Ini wajib hukumnya. Jadi jangan sampai lupa kita menggantikan puasa yang kita tinggalkan pada Ramadan, pada bulan Ramadan. 1 hari ya kita ganti 1 hari, 2 hari ya kita ganti 2 hari, 1 minggu ya kita ganti 1 minggu. Faidatu min ayamin ukhor, diganti pada hari yang lain dengan jumlah sama seperti yang kita tinggalkan. Saya yakin anak-anak semua siswi SMP Negeri 1 Turen itu sudah menyaur ya, mengkodok semua puasa sebelum datangnya bulan Ramadan yang tahun ini. Kalau tidak, berarti kita meninggalkan kewajiban kita berpuasa, dan ini termasuk kategori dosa besar ya. Jangan sampai kita melakukan dosa besar. Kita kan mampu untuk melaksanakan puasa. Sedangkan puasa sunnah itu ada beberapa puasa sunnah yang bisa kita laksanakan ketika kita menginginkannya. Yang pertama yaitu puasa Senin Kemis, itu ada. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada puasa Arafah. Kemudian ada puasa Asyura. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid ya. Kemudian ada puasa Sa'ban, puasa Nabi Daud yang sehari puasa sehari tidak. Itu adalah semua puasa sunnah ya. Kita mungkin yang bisa ya secara bertahap kita bisa melakukan puasa Senin Kemis lah misalnya. Kita coba puasa hari Senin Kemis, berarti kan seminggu itu bisa kita kerjakan 2 kali, hari Senin dan hari Kemis ya. Atau nanti kita mencoba puasa Syawal ya. Jadi setelah Ramadan habis, tanggal 1 Syawal itu adalah hari diharamkan berpuasa ya. Karena itu adalah hari raya atau hari tasyrik ya, hari raya. Jadi tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Tapi tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 6 hari, sampai 29 hari kita mendapatkan sunnah puasa kalau kita melaksanakan puasa pada bulan Syawal ya. Termasuk juga puasa Arafah, puasa Asyura ya. Yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, itu adalah sunnah kita melaksanakan puasa. Itu semua adalah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri yang lebih dekat dengan Allah, sehingga kita menjadi orang yang disebutkan seperti di dalam surat
Al-Baqarah tadi, ya, yaitu la'alakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar jiwa-jiwa kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah dan orang yang akan menjadi dekat dengan Allah. Anak-anak sekalian ya, kemarin saya menyampaikan tentang materi di video Pak Asrori. Kemarin saya sampaikan tentang materi hal-hal yang diantaranya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi saya rasa kamu sudah tahu semua ya, kalau mungkin makan, minum itu bisa membatalkan puasa ya. Jadi jangan sampai dilakukan ya. Minum dikit pun termasuk membatalkan puasa. Ngemil juga sama ya, itu termasuk membatalkan puasa. Kalau saya rasa kita sudah bisa terlatih untuk tidak membatalkan puasa, tapi ada beberapa hal yang juga harus ditinggalkan. Meskipun hal tersebut tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa, bahkan bisa jadi menghilangkan pahala puasa. Apa itu ya? Ini ya. Yang pertama kalau kita berpuasa ya, kemudian ternyata kita masih mau mencela orang, memfitnah orang ya, berarti pahala puasa kita akan berkurang. Bahkan mungkin kalau celaan itu sangat terlalu ya, fitnahan itu sangat besar, bisa jadi itu menghilangkan pahala puasa kita, dan bisa jadi itu menjadi dosa besar ya. Kita malah dapat berdosa karena memfitnah orang itu memang sangat besar dosanya. Al fitnatu asatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Jadi jangan sampai lesan kita tiba-tiba baik disengaja maupun tidak memfitnah orang atau menuduh orang lain melakukan sesuatu tetapi sebenarnya orang itu tidak melakukan sesuatu. Lah ini yang termasuk dikatakan fitnah ya. Jangan sampai itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunjing ya. Menggunjing itu artinya membicarakan keburukan orang lain ya. Membicarakan keburukan orang lain, ghibah. Ya. Jadi kalau misalnya kita kenal dengan seseorang kemudian tiba-tiba teringat keburukannya, kita ceritakan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita. Ya, ini yang disebut dengan menggunjing ya. Kalau orang tersebut mendengar cerita kita, mendengar informasi yang kita berikan ya, ternyata dia tidak suka, dia marah, berarti itu dalam kategori menggunjing. Maka hati-hati kita menjaga lisan kita ya, karena salah satu ciri orang yang beriman itu adalah bisa menjaga lisan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fastabaqul khairon ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fastabaqul khairon, maka berkatalah yang baik. Lisannya harus dijaga agar hanya mengatakan kata-kata yang baik, fastabaqul khairon. Nah kalau nggak bisa mengatakan perkataan yang baik bagaimana? Ya lebih baik diam, aulia smooth ya. Mendingan diam aja kalau nggak bisa ngomong sing apik, ora iso ngomong sing enak dirungono kancane ya. Itu lebih baik diam aja, tidak usah ngomong ya. Karena apa? Karena ternyata Allah mengukur ya iman seseorang, iman kepada Allah itu salah satu adalah dari lisan yang diucapkannya. Apakah perkataan-perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya selama ini adalah perkataan yang baik atau bukan. Jadi kita bisa mengukur sendiri perkataan kita. Kalau perkataan kita itu adalah ternyata mungkin menimbulkan orang lain tersinggung, mungkin menimbulkan teman-teman kita menjadi marah, ya, itu termasuk kategori perkataan yang kurang baik ya. Apalagi di hadapan orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita. Kita harus bisa menjaga lisan kita agar selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik ya. Kalau hal ini perkataan kotor ya, itu kita ucapkan ketika kita berpuasa,
bisa jadi pahala puasa kita berkurang atau bahkan mungkin pahala puasa kita menjadi hilang. Anak-anak sekalian ya, yang lain yang termasuk menghilangkan pahala puasa yaitu mencuri, menipu dan berdusta. Mencuri jelas itu mengakibatkan perbuatan dosa. Poso-poso kok malah nyolong. Wah, aku gak nyolong Pak, aku pas poso itu kan biasanya sing apik gugah wong lah ini gak alasane dhewe ya. Gugah wong bengi-bengi ya, bengok-bengok, kemudian lihat ada mangga tetangga mateng ya akhirnya diambil dimakan. Ini kan sudah mencuri ya. Apalagi kalau kita lakukan pada siang hari ya. Nah, kalau langsung dimakan ya berarti batal puasanya. Kalau hanya diambil saja itu dosa karena itu adalah bukan barang milik kita, bukan hak kita, tapi hak orang lain. Ya. Bukan kepunyaan kita. Maka kita tidak diperkenankan untuk mengambilnya. Menipu dan berdusta termasuk juga hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Berdusta itu bagaimana? Ya mengatakan tidak yang sebenarnya. Misalnya kita diberikan amanah oleh orang tua kita, oleh guru kita, ya, oleh ayah kita, ya. Kamu minta dibelikan HP, kemudian alhamdulillah sama orang tuamu dikasih. Ini nak HP pakailah untuk belajar. Ya, jangan main game saja. Enggak Pak, aku gak main game. Ya. Ternyata HP-nya digunakan untuk main game, orang belajar sama sekali. Lah ini berarti yang pertama kamu tidak menjalankan amanah dari orang tuamu. Yang kedua, kamu tidak menggunakan untuk sesuai yang diamanahkan. Ya, jadi kamu mengatakan ketika ditanya saya nggak main game lah, itu kan sudah berdusta. Ini yang menyebabkan pahala daripada puasa kita juga hilang. Ya, maka jangan sampai itu kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan seperti ini, anak-anak sekalian ya. Berdusta, jaga mulut kita jangan sampai kita berdusta ya. Kemudian yang keempat ya, yaitu melihat perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk dilihat ya. Ini juga termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa kita ya. Yang kelima yaitu mungkin bagi laki-laki memandang wanita dengan disertai syahwat, keinginan ya. Jadi kamu bisa mengukur anak-anakku sekalian ya. Misalnya kamu bertemu dengan seorang wanita, kamu lihat terus sampai kamu itu deg-deg seperti itu ya di dadamu lah. Ini berarti kamu sudah masuk dalam kategori syahwat ya. Jadi tidak boleh kita teruskan ketika kita sedang melaksanakan puasa. Ya, kemudian yang terakhir ya, yang sambungannya berdusta tadi yaitu bercerita atau mendengarkan cerita bohong, itu termasuk ya. Jadi pada zaman sekarang ini sangat mungkin sekali bagi kita terperangkap oleh cerita-cerita bohong ya. Kadang-kadang kita sering sekali menjumpai ada berita dari WA, dari Facebook, dari Instagram atau dari YouTube atau dari apapun, termasuk media massa, media elektronik ya. Ternyata berita yang kita sebarkan, kita baca dan kita sebarkan itu adalah berita hoax atau berita bohong. Nah ini berarti kita ikut andil untuk menyebarkan berita bohong tersebut. Nah, maka dari itu hati-hatilah ya ketika kita menyebarkan berita ya dari Instagram, dari WhatsApp ya, dari Facebook, dari Telegram ya, atau dari media-media yang lain. Ketika kita belum mengecek kebenaran berita itu, jangan sampai ikut-ikutan kita sebarkan. Jangan sampai kita share, karena kita belum tahu apa betul berita yang barusan kamu terima dan kamu baca itu benar-benar valid, benar-benar bukan berita bohong, atau tidak ada tujuan atau tendensi yang lain. Misalnya ingin memecah belah, misalnya ingin mempengaruhi keburukan dan lain-lain. Nah itu kan harus kita berhati-hati agar jangan sampai
kita terjebak untuk ikut mengejar ya. Anak-anak sekalian ya, itu adalah materi pada pagi hari ini yang bisa Pak Asrori sampaikan ya. Jadi agar puasa kita menjadi sempurna, agar puasa kita menjadi lebih baik, maka jelas kita harus menghindari hal-hal yang seperti sudah saya sampaikan ini. Memang sengaja Pak Asrori tidak menampilkan teks karena sebenarnya kan kamu bisa mengaktifkan tampilan teks di situ ya. Di subtitle itu ada teks, meskipun kadang-kadang teksnya juga ada yang keliru ya, tidak sesuai dengan apa yang Pak Asrori ucapkan ya, karena memang otomatis dari aplikasi ya, tapi kamu kan bisa memperbaiki sendiri nanti ya. Seperti itu anak-anak. Dan terakhir tugas dari Pak Asrori ya, sedikit saja ya, karena nanti sedikit tugas yang saya sampaikan yang harus kamu kerjakan. Satu pertanyaan saja ya. Nanti silakan ditulis di lembaran ya, kemudian beri nama, kelas dan nomor absen, dan diupload di e-learningmu masing-masing pada pelajaran pendidikan agama. Tugasnya satu pertanyaan dari saya, yaitu coba ceritakan ketika kamu pernah membatalkan puasa. Mungkin waktu kecil dulu kamu pernah membatalkan puasa wajib ya, puasa Ramadan, tiba-tiba batal. Nggak tahu, mungkin alasannya karena sakit ya, alasannya karena mungkin gak kuat lah, alasannya kan waktu itu masih kecil nggak apa-apa, alasannya mungkin karena lupa dan lain-lain lah. Itu kan menyebabkan batalnya puasa. Lah, kamu ceritakan dengan detail, dengan uraian, dengan bercerita ya, ditulis di situ, gak usah banyak-banyak, sepenting ceritanya seperti ini, saya akhirnya membatalkan puasa lah, begitu. Kamu tulis secara di situ lengkap, kapan terjadinya, kamu usia berapa. Ya kalau nggak ingat ya dikira-kira aja, mesti ada yang ingat lah salah satu. Dan kemudian apa yang kamu lakukan, karena kan puasa wajib, terus gimana, apakah waktu itu kamu berpikir untuk istilahnya mengganti dengan hari lain atau tidak. Silakan dijelaskan di situ ya, termasuk itu kan solusinya bagaimana ya. Jadi seperti itu tugasnya dari saya. Nanti silahkan di-upload di e-learning pada akunnya masing-masing pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Di situ sudah ada tempatnya ya oleh Bapak Ibu guru pembina agama masing-masing ya. Demikian materi pada pagi hari ini ya. Nanti ada 3 materi lagi yang akan kamu terima ya. Tetap semangat ya. Jangan tidur terus ya, meskipun puasa itu tidur itu termasuk ibadah ya, tapi nggak boleh tidur sepanjang hari ya. Apalagi kalau tidur kamu nanti itu malah meninggalkan sholat duhur, sholat asar. Nah ini maka tidurnya menjadi berdosa ya. Tidur hanya sebentar aja cukup. Asal juga tidur siang, tapi ya nggak lama-lama, seperti itu ya. Demikian ya, nanti kita jam 8 kita akan mengikuti materi yang kedua ya. Saya akhiri dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.